Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Indah Cayaningsih, Hapsari Wikan, dan juga Anissa Fatma. Kali ini kami akan membahas mengenai polinomial dan persamaan. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian polinomial, kedua, teorema sisa, hasil bagi, nilai, dan faktor suku banyak, tiga, pembagian sintesis atau Horner, 4. Teorema dasar aljabar, yang kelima, teorema akar rasional, dan yang terakhir, persamaan kuadrat. Pengertian polinomial atau suku banyak. Suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang memiliki bentuk umum Px sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 sampai dengan a2x pangkat 2 plus a1x plus a0 dengan a0, a1 sampai an bilangan real. N adalah bilangan bulat non-negatif atau bilangan cacah yang menyatakan derajat suku banyak. Derajat suku banyak dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam suku banyak tersebut. An merupakan koefisien dari X pangkat N, dan A1 merupakan koefisien dari X. Perhatikan beberapa polinomial di bawah ini. Yang pertama, Px sama dengan 3x plus 2 merupakan polinomial berderajat 1. Kedua, Px sama dengan 7x kuadrat ditambah Px min akar 2 merupakan polinomial berderajat 2. Px sama dengan 1/x, bukan merupakan polinomial. Mengapa? Karena berbentuk pangkat negatif, yaitu Px sama dengan x pangkat min 1. Yang terakhir, Px sama dengan akar x. Ini juga bukan merupakan polinomial, karena pangkatnya berbentuk pecahan, atau dapat ditulis Px sama dengan x pangkat setengah. Teorema sisa, hasil bagi, nilai, dan faktor suku banyak. Algoritma pembagian untuk suku banyak. Jika Px dan Bx merupakan suatu suku banyak, maka ada suatu suku banyak Qx sedemikian sehingga Px sama dengan Bx dikali Qx ditambah Rx, dengan derajat dari Rx kurang dari derajat B. Teorema 3.1, ketika polinomial Px dibagi dengan x min c, sisanya adalah R, dan R adalah nilai dari PC. Bukti dari teorema 3.1. Ketika Px dibagi oleh x min c akan didapat hasil bagi Qx dan sisa R. Dapat ditulis Px sama dengan x min c dikali Qx ditambah R. Sekarang kita substitusikan x dengan c dan didapat PC sama dengan 0 dikali Qc ditambah R sama dengan R. Ketika Px dibagi dengan x min c, didapatkan PC yaitu nilai R. Contoh, Px sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 8. Dibagi dengan x min 1, maka sisanya akan sama dengan P1 atau min 6. Jika polinomial tersebut dibagi dengan x plus 2, atau dapat juga ditulis x min 2, maka sisanya adalah P2 atau min 36. Korolari 3.1. Jika Px merupakan polinomial dan jika Pc sama dengan 0, maka x min c adalah faktor dari Px. Bukti, saat Px sama dengan 0, menurut teorema sebelumnya, sisa dari polinomial Px ketika dibagi oleh x min c adalah R. Maka R sama dengan 0. Suku banyak dapat ditulis Px sama dengan x min c dikali Qx ditambah R. Saat R sama dengan 0, akan menjadi Px sama dengan x min c dikali Qx. Dengan demikian, x min c adalah faktor dari Px, sedangkan Qx adalah hasil bagi oleh x min c. Tunjukkan bahwa x min b merupakan faktor dari x pangkat n
min B pangkat N. Langkah untuk membuktikannya adalah Px sama dengan X pangkat N min B pangkat N. PB sama dengan B pangkat N dikurangi B pangkat N sama dengan 0. Berdasarkan korolari 3.1, X min B merupakan faktor dari Px karena hasilnya atau nilai dari PB adalah 0. Pembagian sintesis atau Horner. Misalkan terdapat suku banyak Px sama dengan Ax pangkat 4 plus Bx pangkat 3 plus Cx kuadrat plus Dx plus E. Untuk X sama dengan K diperoleh Pk sama dengan AK pangkat 4 plus BK pangkat 3 plus CK kuadrat plus DK plus E. Gambar ini merupakan skema dari pembagian sintesis atau Horner. A, B, C, dan E itu merupakan koefisien dari suku-suku polinomial. Sedangkan K yang di sebelah kiri itu merupakan pembaginya. Nah, untuk yang pertama, di baris ketiga, kolom pertama, itu kita tuliskan A yang merupakan koefisien dari suku dengan pangkat tertinggi. Lalu kita kalikan dengan K, hasilnya adalah AK. Kita letakkan di baris kedua, kolom kedua. Lalu AK ditambahkan dengan B, hasilnya AK plus B. AK plus B ini kita kalikan lagi dengan K, menghasilkan AK kuadrat plus BK. Diletakkan di baris kedua, kolom ketiga. Lalu jumlahkan dengan C. Seterusnya hingga yang terakhir kita dapatkan AK pangkat 4 plus BK pangkat 3 plus CK kuadrat plus DK plus E yang merupakan sisa pembagian PK oleh X sama dengan K atau merupakan PK. Nah, hasil pembagian PK oleh K itu yang di kotak warna hijau. Terdapat suku banyak 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 1 dibagi oleh x plus 1. Carilah hasil bagi dan sisanya. Kita akan menggunakan Horner. Yang pertama, tulis 2, min 3, 4, dan min 1 yang merupakan koefisien dari suku-sukunya. Lalu di sebelah kiri dituliskan min 1 yang merupakan pembaginya. Di baris ketiga, kolom pertama ditulis 2 yang merupakan koefisien dari suku tertinggi. Lalu dikalikan dengan min 1, hasilnya min 2. Min 2 ditambahkan dengan min 3, hasilnya min 5. Min 5 ini kita kalikan lagi dengan min 1, hasilnya 5. Lalu ditambahkan dengan 4, hasilnya 9. 9 dikalikan dengan min 1, hasilnya min 9. Lalu ditambahkan dengan min 1, hasilnya min 10. Hasil bagi adalah 2x kuadrat min 5x plus 9, dan sisanya adalah min 10. Selanjutnya adalah teorema dasar aljabar. Teorema 3.7 menyebutkan bahwa poin A, setiap suku banyak berderajat n lebih dari 0 pasti memiliki akar, baik berupa bilangan real atau bilangan kompleks. Untuk poin B, jika Px sama dengan 0 adalah sebuah suku banyak, dan jika Pc sama dengan 0, maka X min C adalah faktor dari Px. Poin C, setiap suku banyak berderajat n lebih dari 0 memiliki sebanyak n akar, baik berupa bilangan real atau bilangan kompleks. Selanjutnya kita masuk pada pembuktian teorema. Untuk pembuktian teorema 3.7 poin A, yaitu salah satu pembuktian teorema 3.7 poin A yang terkenal adalah pembuktian versi Gauss. Namun, pembuktian teorema tersebut tidak akan dibahas di sini. Mengingat teorema tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka akan digunakan untuk membuktikan teorema 3.7 poin C. Selanjutnya untuk pembuktian teorema 3.7 poin B, misalkan Px sama dengan 0 adalah sebuah suku banyak, dan jika Pc sama dengan 0, maka X min C adalah faktor dari Px. Nah, untuk teorema ini dikenal dengan teorema faktor. Pembuktiannya, misal X min C adalah faktor dari Px, dan Px dapat dituliskan sebagai Px sama dengan X min C kali Qx.
dengan Qx adalah suku banyak hasil bagi dengan bentuk tertentu. Kemudian, kita substitusi nilai X sama dengan C ke persamaan Px sama dengan X min C kali Qx, sehingga diperoleh Pc sama dengan X min C kali Qx, lalu substitusi diperoleh Pc sama dengan C min C kali Qx, diperoleh Pc sama dengan 0 kali Qx, sehingga diperoleh Pc sama dengan 0. Jadi terbukti jika X min C adalah faktor dari Px, maka Pc sama dengan 0. Untuk pembuktian teorema 3.7 poin C adalah sebagai berikut. Berdasarkan teorema 3.7 poin A, setiap polinomial Px memiliki 0, atau Px sama dengan 0, maka X sama dengan C1. Berdasarkan teorema 3.7 poin B, X min C1 adalah faktor dari Px, artinya Px sama dengan X min C1 kali Qx, di mana Qx adalah polinomial dengan derajat 1 kurang dari Px. Berdasarkan teorema 3.7 poin A, Qx juga memiliki akar, yaitu X sama dengan C2, yang dapat difaktorkan menjadi X min C1 kali X min C2 kali Rx. Begitu juga seterusnya. Rx juga merupakan polinomial yang juga memiliki akar, yaitu X sama dengan C3, dan dapat difaktorkan. Hal ini secara sederhana dapat ditulis sebagai Px sama dengan X min C1 kali Qx, sama dengan X min C1 kali X min C2 kali Rx, sama dengan X min C1 kali X min C2 kali X min C3 kali Sx. Begitu hingga X min C1 kali X min C2 hingga X min Cn. Jadi, suatu suku banyak Px dengan derajat n lebih dari 0 terbukti memiliki n akar. Selanjutnya, teorema 3.8 yang berbunyi, jika polinomial Px berderajat n dan mengambil nilai 0 untuk n plus 1 angka yang berbeda, maka polinomialnya harus 0 untuk semua angka. Dan karenanya, Px sama dengan 0, jadi polinomial ini benar-benar berderajat 0. Kemudian pembuktian teorema 3.8. Untuk membuktikan teorema 3.8, dalam hal ini menggunakan kontradiksi, yaitu andaikan Px tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga Px memiliki n akar. Dalam teorema 3.7 poin C disebutkan bahwa setiap suku banyak berderajat n lebih dari 0 memiliki sebanyak n akar, baik berupa bilangan real atau bilangan kompleks. Tetapi diketahui bahwa polinomial tersebut memiliki akar n plus 1. Hal ini bertentangan dengan teorema 3.7 poin C. Karena kontradiksi, maka muncul asumsi bahwa Px tidak sama dengan 0. Jadi, terbukti bahwa Px sama dengan 0 memiliki n plus 1 akar. Selanjutnya ada corollary 3.10 yang berbunyi, jika dua polinomial berderajat n memiliki nilai yang sama untuk n plus 1 nilai x yang berbeda, maka kedua polinomial tersebut adalah sama. Untuk pembuktiannya, misalkan kita memiliki dua polinomial, yaitu Px dan Qx. Keduanya berderajat n, dan misalkan Pc1 sama dengan Qc1, Pc2 sama dengan Qc2, sampai Pcn plus 1 sama dengan Qcn plus 1. Lalu bentuk polinomial baru, yaitu
Hx sama dengan Px min Qx. Karena PC1 sama dengan QC1, maka didapatkan bahwa HC1 sama dengan PC1 dikurangi QC1. Karena PC2 sama dengan QC2, maka didapatkan bahwa HC2 sama dengan PC2 dikurangi QC2, dan seterusnya. Oleh karena itu, polinomial Hx mengambil nilai 0 untuk masing-masing angka n plus 1, C1, C2 sampai Cn plus 1. Jadi, menurut teorema 3.8, Hx sama dengan 0. Karena Hx sama dengan 0, maka Px sama dengan Qx untuk semua x. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu 3.5, yaitu tentang teorema akar rasional. Pada bab 1 kemarin kita telah membahas bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional. Begitu pula dengan akar 3. Lalu, apakah ketika bilangan irasional ditambahkan dengan bilangan irasional tetap menjadi irasional? Lalu, bagaimana dengan akar 2 ditambah akar 3? Apakah merupakan irasional ataukah rasional? Maka dari itu, kita akan membahas terkait teorema tentang akar polinomial. Terkait teorema tentang akar polinomial, yaitu teorema akar rasional, jika suatu polinomial dengan koefisien integer Px sama dengan Anx pangkat n plus An-1x pangkat n-1 dan seterusnya hingga A1x ditambah A0 mempunyai suatu akar rasional A per B di mana A per B dalam bentuk paling sederhana. Maka pembilang A haruslah membagi A0 dan pembilang B haruslah membagi AN. Maka didapat P A per B sama dengan AN dikali A per B pangkat N ditambah AN-1 dikali A per B pangkat N-1 dan seterusnya hingga A1 kali A per B ditambah A0 sama dengan 0, maka pembilang A membagi habis A0 dan B membagi habis AN. Selanjutnya, kita akan membuktikan terkait teorema akar rasional tersebut. Jika A per B adalah akar dari Px sama dengan Anx pangkat n ditambah An-1x pangkat n-1 ditambah dan seterusnya hingga A1x ditambah A0, maka PA per B sama dengan An kali A per B pangkat n ditambah An-1 dikali A per B pangkat n-1 dan seterusnya hingga A1 kali A per B ditambah A0 sama dengan 0 yang merupakan persamaan 1. Lalu, jika kedua ruas pada persamaan 1 tersebut dikalikan dengan B pangkat n, maka kita akan memperoleh An kali A pangkat n ditambah An-1 dikali A pangkat n-1b dan seterusnya hingga A1A B pangkat n-1 ditambah A0 B pangkat n sama dengan 0 yang merupakan persamaan 2. Lalu, jika kedua ruas pada persamaan 2 tersebut dikurangi dengan A0 B pangkat n, maka kita mendapatkan An A pangkat n ditambah An-1 A pangkat n-1b ditambah dan seterusnya hingga A1A B pangkat n-1 sama dengan min A0 kali B pangkat n yang sama juga menjadi A dikali An A pangkat n-1 ditambah An-1 A pangkat n-2 B dan seterusnya hingga A1 B pangkat n-1 sama dengan negatif A0 B pangkat n. Karena FPB dari A, B itu sama dengan 1, maka haruslah A itu membagi habis A0. Selanjutnya yaitu dari persamaan 2 tersebut An A pangkat n ditambah An-1 kali A pangkat n-1b ditambah dan seterusnya
A1 AB pangkat N min 1 ditambah A0 B pangkat N sama dengan 0. Dan jika kedua ruas pada persamaan 2 dikurangi dengan AN A pangkat N, maka didapatkan AN min 1 kali A pangkat N min 1B ditambah dan seterusnya hingga A1 A kali B pangkat N min 1 ditambah A0 B pangkat N sama dengan negatif AN kali A pangkat N. Demikian sehingga B kali AN min 1 kali A pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya ditambah A1 AB pangkat N min 2 ditambah A0 kali B pangkat N min 1 sama dengan negatif AN kali A pangkat N. Karena FPB dari A dan B yaitu sama dengan 1, maka haruslah B membagi habis A0. Lalu, selanjutnya kita akan membahas contoh 1 pada bagian awal tadi. Apakah akar 2 ditambah akar 3 merupakan rasional atau irasional? Lalu kita misalkan X itu sama dengan akar 2 ditambah akar 3. Maka didapatkan X kuadrat sama dengan 5 ditambah 2 akar 6. Lalu ketika kita pindah 5 menjadi ke ruas kiri, didapatkan X pangkat 2 min 5 sama dengan 2 akar 6. Lalu kedua ruas kita kuadratkan menjadi X kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 2 akar 6 kuadrat, didapatkan X pangkat 4 min 10 X kuadrat ditambah 25 sama dengan 24. Lalu kita pindah 24 menjadi ke ruas kiri menjadi X pangkat 4 dikurangi 10 X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka berdasarkan teorema untuk sembarang akar rasional A per B dari Px sama dengan X pangkat 4 min 10 X kuadrat plus 1 memenuhi A membagi habis 1, yaitu A sama dengan plus minus 1 dan B membagi habis 1, yaitu B sama dengan plus minus 1. Akibatnya A per B sama dengan plus minus 1. Jika disubstitusikan X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1 ke Px, maka diperoleh P1 sama dengan P-1 sama dengan negatif 1 yang tidak sama dengan 0. Dengan ini dapat dikatakan tidak ada akar rasional X untuk Px, atau dengan kata lain, X sama dengan akar 2 ditambah akar 3 bukan anggota bilangan rasional atau merupakan irasional. Yang selanjutnya yaitu bilangan aljabar dan transendental. Bilangan aljabar adalah bilangan yang merupakan akar dari suatu polinomial atau suku banyak dengan koefisien integer. Contohnya yaitu akar 2 ditambah akar 3 dan akar dari 3 min 2 akar 2 ditambah akar dari 3 plus 2 akar 2 merupakan bilangan aljabar. Lalu bilangan transendental, bilangan yang bukan merupakan akar dari sembarang polinomial dengan koefisien integer. Selanjutnya yaitu terkait persamaan kuadrat pada 3.6. Ketika kita menemukan persamaan X kuadrat min 6X plus 7 sama dengan 0, berapakah akar persamaan berikut? Untuk mengetahuinya, biasanya cara pertama yang harus dipelajari yaitu mencari akar-akar itu dengan memakai pemfaktoran. Namun persamaan kuadrat tersebut tidak mudah untuk difaktorkan. Untuk kasus semacam ini, kita bisa menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Nah, rumus ABC atau rumus kuadrat yaitu jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 diberikan persamaan X2 sama dengan plus BX min B plus C sama minus dengan 0 akar dari B kuadrat negatif dari 4AC per kemudian 2 kita kurangkan kedua ruas dengan C, maka didapatkan AX kuadrat plus BX sama dengan negatif C. Lalu ubah koefisien dari X kuadrat menjadi 1 dengan membagi A pada kedua ruas, maka kita akan memperoleh X kuadrat plus B per AX sama dengan min C per A. Kemudian kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X, yaitu setengah dikalikan dengan B per A kuadrat
atau dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Maka kita akan memperoleh X kuadrat plus B per AX plus B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan min C per A plus B kuadrat per 4A kuadrat. Karena pada ruas kiri persamaan tersebut merupakan kuadrat sempurna, yaitu kuadrat dari X plus B per 2A, maka kita akan memperoleh X plus B per 2A kuadrat sama dengan min C per A plus B kuadrat per 4A kuadrat. Lalu pada ruas kanan dapat kita samakan penyebutnya, maka kita akan memperoleh X plus B per 2A kuadrat sama dengan min 4AC per 4A kuadrat plus B kuadrat per 4A kuadrat. Lalu dapat ditulis kembali menjadi X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Lalu diperoleh X plus B per 2A sama dengan plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Lalu dapat kita tuliskan kembali menjadi X plus B per 2A sama dengan plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kurangkan kedua ruas dengan B per 2A. Maka didapatkan yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka dari pembuktian tersebut telah terbukti bahwa rumus kuadrat itu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Selanjutnya yaitu bentuk B kuadrat min 4AC pada rumus kuadrat X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A disebut juga diskriminan. Diskriminan ini memiliki peran yang penting dalam penentuan akar-akar persamaan kuadrat. Maka rumus kuadrat tersebut dapat dinyatakan dengan X 1,2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A, yang artinya akar-akar persamaan kuadratnya yaitu X1 sama dengan min B plus akar D per 2A atau X2 sama dengan min B min akar D per 2A. Dari bentuk tersebut terlihat bahwa jika D sama dengan 0, maka X1 dan X2 akan berupa akar real yang bernilai sama atau sering disebut sebagai akar kembar. Lalu, jika D lebih dari 0, maka akar D akan berupa bilangan real sehingga persamaan kuadrat tersebut akan memiliki dua akar real yang berbeda. Lalu, jika D kurang dari 0, maka akar D bukan bilangan real. Atau dengan kata lain, persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Lalu, jika D merupakan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar rasional yang berbeda. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar. Bahkan untuk kasus D sama dengan 0 sekalipun disebut memiliki akar kembar walaupun secara nilai hanya ada satu. Lalu kemudian muncul pertanyaan apakah persamaan kuadrat memiliki tiga akar. Yang selanjutnya yaitu contoh kita asumsikan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Tentukan akar-akar persamaan dari 3X kuadrat plus 4X min 2 sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan ke rumus dengan ketiga akar tersebut dapat kita substitusikan ke dalam persamaan 4 plus minus awal sehingga diperoleh kuadrat min 4 kali 3 1 kuadrat plus BX 1 plus C sama dengan 0 min 4 plus minus akar 16 plus BX per 6 plus C sama dengan min 4 plus minus akar 40 kuadrat plus BX sama dengan min 4 plus minus 2 akar 10 per 6 dengan mengurangkan persamaan A dan B plus minus akar 10 per 3 A kali maka X didapat kuadrat akar-akar persamaan dari 3X kuadrat plus 4X min 2 sama dengan 0 yaitu X1 sama dengan 0 plus yang merupakan menjadi persamaan 1 dan kemudian karena X1 tidak sama dengan X2 akar sehingga persamaan 1 dapat dibagi dengan X
min X2. Maka kita akan memperoleh A kali X1 plus X2 plus B sama dengan 0 yang merupakan persamaan 2. Lalu, secara analog, dari pengurangan persamaan B dan C akan diperoleh dengan 6 plus minus akar A 36 min 28 per 2 2 kuadrat min plus minus X3 akar 8 kuadrat per 2 plus B kali sama X2 dengan min X3 sama plus dengan minus 0 yang akar menjadi 8. persamaan 3. Jadi, Kemudian akar-akar karena persamaan X2 dari tidak X sama dengan kuadrat min X3 sehingga 6X plus 7 persamaan sama dengan 3 0, yaitu dapat X1 dibagi sama dengan dengan 3 X2 plus min akar 8 X3. dan X2 Maka sama kita akan dengan 3 memperoleh min A akar kali 8. X2 plus X3 plus B sama dengan 0 yang menjadi persamaan 4. Kemudian dengan mengurangkan persamaan